Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeski Laurensi, NIM B2406233 dari kelas B02. Di sini saya akan memaparkan atau menyampaikan sedikit edukasi tentang ibu hamil kek. Kekurangan energi kronis atau kek adalah salah satu keadaan malnutrisi, di mana keadaan ibu menderita kekurangan makanan yang berlangsung menahun atau kronis yang mengakibatkan timbulnya gangguan kesehatan pada ibu secara relatif atau absolut satu atau lebih zat gizi, menurut Helena tahun 2013. Menurut Depkes RI tahun 2012 sendiri, dalam program perbaikan gizi makro mengatakan bahwa kurang energi kronis merupakan keadaan di mana ibu penderita kekurangan makanan yang berlangsung menahun, mengakibatkan timbulnya gangguan kesehatan pada ibu. Cakupan gizi pada ibu hamil dapat diukur dari kenaikan berat badan ibu hamil tersebut. Kenaikan berat badan ibu hamil antara 6 sampai dengan 16,5 kg dan rata-rata di 12,5 kg, terutama terjadi dalam kehamilan 20 minggu terakhir. Tanda dan gejala kek menurut Sediotomo sendiri ada 6. Yang pertama, lingkar lengan atas atau lila kurang dari 23,5 cm. Yang kedua, badan kurus atau berat badan tidak sesuai dengan tinggi badan. Yang ketiga, turgor kulit kering. Yang keempat, konjungtiva pucat. Yang kelima, tensi kurang dari 100 mmHg. Dan yang keenam, HB kurang dari normal atau kurang dari 11 gram per desiliter. Kemudian gejala kek menurut Winjo Sastro sendiri ada 4. Yang pertama yaitu nafsu makan kurang, yang kedua mual, yang ketiga badan lemas, dan yang keempat mata berkunang-kunang. Faktor penyebab kek yang pertama, ketidakseimbangan antara asupan untuk pemenuhan kebutuhan dan pengeluaran energi. Yang kedua, usia ibu hamil. Melahirkan pada usia muda atau terlalu tua mengakibatkan kualitas janin atau anak yang rendah dan juga merugikan kesehatan ibu karena terjadi kompetisi makanan antara ibu dan janin yang masih dalam masa pertumbuhan. Kemudian jarak kehamilan kurang dari 2 tahun mengakibatkan kualitas janin atau anak yang rendah dan juga merugikan kesehatan ibu. Ibu tidak memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dengan mengandung kembali, maka akan menimbulkan masalah gizi ibu dan janin berikut yang dikandung. Kemudian yang keempat, perilaku yang terdiri dari kebiasaan ibu seperti merokok dan mengonsumsi kafein yang menghambat penyerapan zat-zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh ibu dan janin. Kemudian dampak yang ditimbulkan yang pertama pada ibu yaitu gizi kurang pada ibu hamil dapat menyebabkan resiko dan komplikasi pada ibu, antara lain anemia, perdarahan, berat badan ibu tidak bertambah secara normal, dan terkena penyakit infeksi sehingga akan meningkatkan kematian ibu. Yang kedua, persalinan. Pengaruh gizi kurang terhadap proses persalinan dapat mengakibatkan persalinan sulit dan lama, persalinan prematur atau sebelum waktunya, perdarahan postpartum, serta persalinan dengan tindakan operasi sesar cenderung meningkat. Yang ketiga, janin. Kurang gizi pada ibu hamil dapat mempengaruhi proses pertumbuhan janin dan dapat menimbulkan keguguran atau abortus, bayi lahir mati, kematian neonatal, cacat bawaan, asfiksia intrapartum, atau lahir dengan berat badan rendah atau BBLR.
Kemudian pencegahan kehamilan kek. Beberapa penanganan kek pada ibu hamil bisa dilakukan dengan perubahan pola konsumsi makanan. Yang pertama, pemberian makanan tambahan atau PMT pada ibu hamil. Yang kedua, ketersediaan pangan yang memadai di rumah tangga. Yang ketiga, penyuluhan mengenai pentingnya memenuhi kebutuhan nutrisi kehamilan. Yang keempat, perubahan kebiasaan atau pola makan agar sesuai dengan kebutuhan tubuh. Dan yang terakhir, mengatasi gangguan kehamilan yang menyebabkan malnutrisi. Adapun makanan tambahan untuk ibu hamil dengan kek atau kekurangan energi kronis yang bisa rutin dikonsumsi adalah biskuit ibu hamil, makanan tinggi kalori, makanan tinggi protein, dan makanan mengandung zat besi seperti telur, ikan, daging, kentang, nasi, beras merah, umbi-umbian, kacang tanah, dan susu. Kemudian yang terakhir, 10 pesan gizi seimbang. Yang pertama, syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Yang kedua, banyak makan sayuran dan cukup buah-buahan. Yang ketiga, biasakan mengonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Yang keempat, biasakan mengonsumsi aneka ragam makanan pokok. Yang kelima, batasi konsumsi pangan manis, asin, dan berlemak. Keenam, biasakan sarapan. Kemudian yang ketujuh, biasakan minum air putih yang cukup dan aman. Yang kedelapan, biasakan membaca label pada kemasan pangan. Dan yang kesembilan, cuci tangan pakai sabun dengan air bersih mengalir. Kemudian yang terakhir, lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan normal. Sekian materi edukasi pada ibu hamil kek dari saya. Jika dalam materi atau penyampaian materi saya ada salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih.